beres-beres terus. Enggak, bukan beres-beres ini loh ya. Siap-siap buat acara. Oke, Bun. Ya, gimana Bun? Sehat-sehat aja, Bun? Alhamdulillah. Oke. Si Ayah emang baru ketemu sekarang, kan udah lama Iya, ketemunya bisa. gimana Habis sih? lihat Bunda pakai masker kayaknya beda deh penampilannya, Bun. Iya nih kita sama dulu pemirsa barangkali ya. Iya. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ada yang berbeda hari ini memang pemirsa ya. Mhm. Karena kita mau menunjukkan apa saja sih yang dipakai sebetulnya kalau berhubungan atau barangkali harus bersosialisasi, ya kan? Betul. Jadi pemirsa, protokol kesehatan itu nggak akan berubah, tetap 3M. Satu, Hmm. memakai masker. Ya, setuju. Ya, dua, mencuci tangan atau menjaga jarak. Mana aja Iya. boleh duluan ya, menjaga Betul. jarak. Yang ketiga adalah mencuci tangan. Kenapa cuci tangan yang terakhir? Karena dengan masker dan jaga jarak nih sebetulnya nih Mhm. yang paling utama. Mhm. Begitu cuci tangan itu adalah waktu kita mau pakai maskernya. Cuci tangan waktu megang muka kita. Nggak ada nih wajah dipegang kalau tangan kita nih Ya. belum bersih. Iya. Gitu ya. Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Ada bahasan penelitian nih. Jadi untuk pemirsa yang memang karena, aduh pakai masker tuh nggak enak, pakai masker tuh merusak penampilannya. Kayak Bunda kan nggak kelihatan lipstiknya kan ya? Iya, Tapi tetap terlihat malah cantik hemat, kan ya? malah hemat. Karena ada penelitian katanya orang yang pakai masker itu ternyata lebih cakep atau lebih cantik daripada dia nggak pakai masker. Maskernya kali yang Iya. cakep kali ya. Atau maskernya mahal tuh kerjaannya Ayah tuh biasanya kayak gitu ya. Jadi pemirsa, kenapa hari ini kita berbeda? Sebenarnya kan memang kita mau melakukan kebiasaan baru. Betul. Intinya kalau Anda keluar rumah, yang pasti harus ada adalah masker. Betul. Harus pakai masker. Di mana di tempat di mana Anda nggak bisa menjaga jarak, kalau tidak salah ya 2 meter lah Iya. ya. Nah, saya sama Dok ya, ini kan nggak bisa 2 meter juga nih. Jadi kita seharusnya harus pakai masker. Kecuali ya kalau udah tinggal bareng-bareng kali Ya. ya, mau gimana lagi tuh ya. Ya. Kemudian tambahannya adalah face shield. Ini adalah kalau mau double sebetulnya. Sebetulnya masker, face shield, jaga jarak. Masker, jaga jarak yang paling utama. Jaga jarak. Face shield baru tambahan aja ya, jangan dibalik-balik jadinya Ya, ya. dan ini Oke. perlu diingat ini nih, kalau pakai masker atau bawa masker jangan cuma satu, bawa cadangan. Kadang-kadang kan udah keburu basah maskernya atau rusak atau talinya putus Betul, dan segala cadangan macam. dan jangan cuma satu juga. Coba berusaha sedekah masker. Kalau ada yang kemudian abai tidak pakai masker, yuk jangan segan untuk kemudian menegur. Pakai masker yuk, Ya. kasih dia maskernya. Namanya sedekah masker tuh pemirsa. Dapatnya banyak loh pahalanya, karena bukan cuma kita aja nih yang tertolong, banyak sekali orang yang tertolong dengan dia pakai masker juga. Iya, ya betul kan? sekali. Ya, Terus, mudah-mudahan biar ini coronanya Ayah tahu. bisa segera hilang. Ya. Biar Ayah tahu, hari ini aku ngundang Dokter Utoyo. Terus yang mana? Iya, Dokter Utoyo dari Mitra dong. Oh, Gimana Dokter Utoyo sih? jantung. Emang siapa yang Iya. sakit jantung? Bunda Loh, enggak, sakit. bukannya sakit jantung. Gini loh ya. Pemirsa di rumah biar tahu aja nih pemirsa ya. Semenjak yang namanya pandemi ini, orang ketakutan ke rumah sakit. Masih aja loh sampai sekarang, orang-orang yang harusnya sudah kontrol ke dokter jantungnya, masih banyak tuh yang belum kontrol. Jadinya aku sengaja datangin Dokter Utoyo supaya nanti pemirsa di rumah nih bisa langsung bertanya. 5743476, 5743478, di-keep dulu ya pemirsa ya. Nanti bisa bertanya langsung. Tambah IG dong ya dan untuk kayaknya pemirsa ya. yang mau bertanya bisa mengirim ke Instagram kita di indonesiasehat.tvri ya. Jadi kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan dokter ahli jantung, Dokter Utoyo. Iya, orang udah datang Dokter Utoyonya. Nah, Hai itu dia dok, Dokter apa Utoyonya. kabar? Iya. Halo. Selamat siang dok. Selamat siang Dokter Dokter Utoyo. Boy, Dokter Ula. Ya, silakan duduk dok. Iya. Ya. Jadi Dokter Utoyo, doknya nggak tahu aku ngundangin Dokter Utoyo. Padahal Dokter Utoyo kan biasa ketemu di rumah sakit ya tiap hari ya. Iya, Dokter Utoyo tiap hari nih. Tiap ini papasan terus sama Dokter Utoyo. Ternyata ini kawan lama sama Dokter Lula ya. Iya, bukan kawan lama sih, pasien lama Pasien jadinya. lama. Jadi pemirsa, saya itu pasiennya Dokter Utoyo juga. Tapi ya mau gimana lagi ya, dari masih muda banyak ceritanya lah macam-macam. Walaupun barangkali yang saya miliki itu tidak terlalu bermasalah ya dok ya. Tidak serius. Tidak serius, tapi tetap serius. aja ketakutan kalau jantung mah. Nah, ini Tiba-tiba nih dia ada ngambek, stigma yang mengatakan gimana? bahwa penyakit jantung ini hanya penyakit orang tua. Ternyata nih orang-orang muda juga harus waspada dengan kesehatan jantungnya, betul Ya, kan? saya waktu ke Dokter Utoyo itu ya dok ya, waktu umur berapa ya dok ya? Belum nikah malah. Oh iya? Belum ketemu Rasanya dokter. belum kenal ya? 15 tahun yang lalu kira-kira. Ya udah lumayan lama pokoknya lama ya, sekali dok ya, ya. betul. Pokoknya intinya waktu itu adalah ternyata udahlah nggak usah takut, sering-sering aja piknik. Wah itu paling senang Itu sebetulnya. alasan itu pasti alasan. Nggak seperti itu ya pemirsa ya. Tapi betul nggak sih Dokter Utoyo tadi yang saya sebutkan, sampai Dokter Utoyo diundang lagi ke sini, kita memang akan membahas jantung dengan sendirinya, serangan jantung yang Terabaikan. terlupakan, Terlupakan. terabaikan, betul ya. Jadi Dokter Utoyo, banyak orang yang kemudian harusnya sudah kontrol ke dokter jantungnya, jadi menunda-nunda kontrolnya. Betul nggak sih dok? Iya, ya terutama ini saat
pandemi corona Iya, ini. karena pandemi Iya, ini. Orang takut keluar rumah, terus juga punya stigma takut ke rumah sakit, takut Iya. tertular. Jadi penyakit-penyakit itu ya termasuk penyakit jantung. Mm-mm. Jadi dia nggak check up atau kadang ketika dia serangan jantung gejalanya mirip-mirip keringet dingin, masuk angin, dia pikir kena sakit COVID atau apa. Dia tidak ke rumah sakit sehingga tahu-tahu datang sudah kondisi sangat Oh, berat. Nah, Jadi saking takutnya nanti disangkain COVID gitu ya, malah nggak ke rumah Ditahan-tahan sakit. sakitnya. Tahan-tahan. Ditahan. Ya benar kalau untuk penyakit jantung kalau ditahan-tahan sesuatu yang Iya, cukup fatal berbahaya, ya, kan berbahaya. mengancam jiwanya. Iya. Ya. Sebetulnya juga kita akan nanya nih, walaupun barangkali kita harus jeda sebentar lagi ya pemirsa ya. Ada pertanyaan yang dititipkan, tanyain dong, betul nggak sih kalau serangan jantung suruh batuk terus katanya supaya nggak masalah. Ada yang pijet-pijet tangannya ya, gitu. katanya gitu ya. Seperti apa nanti kita bahas pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Nah kita masih ngobrol dengan dokter spesialis jantung, Dr. Utoyo Lumbiantoro, spesialis jantung dan pembuluh darah, betul ya Dr. Iya. Utoyo ya. Nah ini tadi yang terlupakan dan terabaikan tuh penyakit jantung tuh emang harus ada tandanya dulu atau bisa memang juga ada apa? serangan jantung yang terabaikan. Orang nggak tahu dia kena serangan jantung gitu maksudnya kan. Iya, iya. Ya kan serangan jantung ini kan sifatnya mendadak, Hmm. ya kan tiba-tiba, gitu. Pagi masih oke, mungkin siang atau sorenya setelah Berangkat beraktivitas. kerja nggak apa-apa di tengah Nah, jalan Iya, serangan jantung bisa gitu ya. kadang-kadang di kantor tahu-tahu atau dia habis aktivitas, cuci mobil, kadang olahraga jalan pagi, nah atau dia merasa dada nggak enak, keringet dingin, nah ya kan dia nggak ngeh, tidak sadar kalau dia kena serangan jantung. Tapi kalau dia takut ke rumah sakit, ya kan, nah, jadi dia pikir, nah ketika berjam-jam kemudian kondisi tidak membaik, dia Iya. makin sesek, ya kan, kadang hampir mau pingsan. Nah, dia baru datang ke rumah sakit. Nah kalau Ya, cerita mengenai itu sebelum terjadi itu kan pasti ada awalnya, ada gejalanya itu ada apa yang dirasakan, apa yang orang harus Apa sih waspada. yang kalau orang tuh yang orang tahu, misalnya belum sampai serangan jantung deh dokter Utoyo, masih di ujung banget nih, bahwa sebenarnya pembuluh darah jantungnya udah ada masalah itu, masa nggak ada sedikit pun sih gitu tanda-tanda? Nah, betul, serangan jantung kan sebetulnya ketika keadaan, jadi gini, timing ketika serangan jantung. Serangan jantung kan berarti terjadi sumbatan di pembuluh darah koroner Ya. Iya, 100% iya, atau hampir 100%. iya, Ya kalau di bawah 90 dia nggak bikin serangan jantung. iya. Nah, betul mendadak dari sesuatu yang tidak ada apa-apa langsung menjadi kondisinya keringet dingin, pusing, mual, muntah dan macam-macam. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita teliti beberapa hari kemudian bahkan sampai 1 minggu sebelumnya, sebetulnya orang yang serangan jantung ada gejalanya. Oh, ada Tetapi sebetulnya. sangat subtle. Subtle tuh jadi tidak disadari. Contohnya apa? Dia cepat capek. Nah, sebagian besar itu cepat capek orang yang sebelum serangan jantung. Dari beberapa hari sampai 1-2 minggu sebelumnya. Tapi susah ya kalau cuma Nah, capek Tapi kan nggak ya. spesifik. Betul. Ya. Capek ini kan kita anggap, saya kurang istirahat, Ya. kurang Kurang tidur, tidur. lagi stres, masa-masa COVID. Iya. Orang tua kan juga udah berumur. Iya, Nah, capek iya. ini kan susah dimengerti. Nah, sebetulnya sebagian besar yang penelitian, ya saya juga pengalaman praktek, orang yang serangan jantung, sebenarnya berapa hari sebelumnya dia ada keluhan, cepat capek tadi. Kadang nggak enak, dadanya tuh udah nggak enak sebetulnya, pegel dan seterusnya. Tapi dia pikir kan biasa. Nah hari itu ketika serangannya akut, karena tersumbatnya udah parah, Iya. jadi kan berat kondisinya. Nah dia udah nggak tahan lagi, dia baru ke rumah sakit. Nah itu kalau itu masih untung Iya, yang iya, dia iya. sampai ke rumah sakit, yang nggak untung kan kalau kemudian nggak selesai, nggak sampai rumah sakit, Iya. nggak selesai di situ. Nah gitu disinilah kan. poinnya yang paling penting. Padahal ketika orang serangan jantung, itu kan kita mengenal yang namanya golden period. Periode emas. Nah dokter Toyot ada slide nggak dok? Ya, kalau ada slide boleh, Dr. Utoyo, silakan. Ada. Ada ya. Ya, dokter boleh, silakan. Oh, ini? berdiri, Iya. Dok. Ya. Oh, Bisa gini. di ini aja dok, Ya, di digeser. Iya. Wah, digeser. canggih juga. Ini tentang serangan jantung. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara serangan jantung, penyakit jantung kan banyak. Ada tadi gangguan Dokter Lula dulu irama mantan jantung. pasien saya. Iramanya Irama dangdut. jantung, ada hipertensi, kelainan katup. Nah, Iya. 70% kasus penyakit jantung yang menyebabkan serangan jantung adalah penyakit jantung koroner.
Oke. Nah, jadi orang awam berpikir yang tersumbat itu jantungnya, bukan. Jantung kan ruangan, serambi bilik. Mana bisa tersumbat? Iya. Yang tersumbat adalah pembuluh darah koroner. Nah, jadi pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang khusus mensuplai untuk jantung itu sendiri. Nah, jadi sumbatan itu yang namanya plak aterosklerosis. Karena tersumbat pembuluh darahnya, sehingga ya otot jantung tidak dapat mendapat oksigen darah, ya nggak? Otomatis fungsinya terganggu. Kalau tersumbatnya pembuluh darah gede, bisa tadi sudden death, kematian mendadak. Ya, irama jantung berhenti. Ya kan? Berarti intinya kan si otot jantung ini mesti selalu dapat oksigen dan dapat makanan. Betul. Begitu nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, ngambek Ya. deh dia bisa berhenti gitu ya. Nah, serangan jantung berarti sumbatannya nih, plaknya nih 100%. Oh baik. Sama sekali. Makanya kalau otot jantung itu tidak mendapat darah lebih dari 6 jam, sama sekali dia akan rusak secara permanen. Hitungannya 6 jam nih 6 ya. jam Ototoyo. paling baik. Ya tuh ya plus minus, ya kan begitu. Nah, itu dia. Betul ya, saya mau tanya tadi, ini kan pembuluh darah di jantung itu kan banyak, bercabang-cabang dan panjang. Apakah harus seluruhnya tadi yang 100% itu semua ketutup keseluruhan atau cuma sekian senti atau sekian bagian Oke. saja? Nah, setiap manusia secara umum sebagian besar adalah Tuhan menciptakan 3 pembuluh darah utama. Ya. 3. Ya, ada 1, 2, 3. Nah, serangan jantung itu umumnya mengenai yang akut 1 pembuluh darah, Dokter Boy. Kalau lebih dari 1, pasien itu kadang-kadang cepat, begitu ketemu serangan jantung langsung game over. Udah Jadi nggak kalau sampai sempet dipangkal-pangkal, iya. Udah nggak mikirin golden period, nggak mikirin rumah sakit lah itu Iya. ya. Jadi umumnya begini. Nah, memang ada 3 pembuluh darah, Dokter Boy, Dokter Ula. Tetapi setiap manusia itu 3 pembuluh darah tidak sama sepertiga, enggak gitu. Oke. 50% populasi itu dominan kanan. Apa maksudnya? Pembuluh darah kanan itu utama. Mensuplai lebih dari sepertiga. Baik. 30% populasi left dominan kiri. Sisanya balance, jadi sepertiga. Makanya orang serangan jantung sama-sama pembuluh darah. Kalau dia ketemu utama, paling besar, dia pangkal, langsung meninggal. Kalau pembuluh yang paling kecil, Iya. cuma rasa nggak enak-enak aja. Tidak parah keluhannya. Kalau cukup besar ya ada keluhan keringet dingin, ya nggak? Jadi makanya tergantung. Dan ini juga ternyata tiap orang tuh bisa ceritanya beda-beda. Misalkan saya sama Doknya aja gitu ya. Kalau saya dominan yang kanan, saya kenanya di kirinya, Iya. nggak apa-apa gitu ceritanya. Apalagi di ujung sini. Iya. Kalau makin pangkal kan supply total jantung yang Makin disuplai kan makin banyak. besar. Luas. Kalau di ujung masih jalan pagi dia. Cuma Padahal ketika serangan dia keringet dingin dikit, nggak enak, hilang. Dia pikir sembuh, padahal sebenarnya enggak. Cuman kebetulan oke. karena di pembuluh darah yang tidak terlalu besar teritori supply jantungnya sehingga Iya. dia tidak fatal. Ini pemirsa, penjelasannya Dokter Utoyo ini pemirsa ini menjawab banyak Iya, sekali pertanyaan yang udah dititipkan kepada saya. Jadi kenapa yang satu serangan jantung sampai menggangnya sampai wah, Iya. yang satu serangan jantungnya serangan jantung sih Iya, gitu. Malah ini sempat jadi- pulang karena dipikirnya nggak kenapa-napa Iya. gitu ya. Ya. Oke. Tapi Dokter Utoyo pertanyaannya, walaupun yang di ujung udah kena yang di ujung nih yang barangkali rasanya cuma sedikit aja, itu berarti dia di tempat manapun masih bisa ada potensi kena nggak? Bisa. Nah, Oke. jadi kan begini, saya jadi ketika orang serangan jantung, saya lakukan kateterisasi. Jadi pemeriksaan untuk melihat pembuluh darah koronernya. Ya. Nah, serangan jantung kan gitu, yang parah 100% ya di pembuluh itu Iya. yang bikin serangan jantung. Tapi yang lain umumnya tidak normal, Dokter Bula. Iya. oke. Tapi tidak urgensi, sumbatannya 90%, 100%. Mungkin sudah baru 50 atau baru sudah 70. Nah, sehingga hari itu dia serangannya tidak di situ. Jadi Tapi ceritanya kalau dia ada bahwa- sumbatan serangan jantung di tempat lain yang suatu hari lebih besar, Iya. serangan jantung lebih fatal dari yang pertama. Gitu. Jadi bukan kan ada yang suka nanya gini, Dok, kok malah nular sih kayaknya gara-gara ke ya. dokter nih. Udah kena, pasang lagi di sini, pasang lagi di sini. Nah, kan gitu. Masa keringnya lebih dari 1, 3, 4, 5, 6. Betul, banyak pertanyaan, Dok, hari ini serangan di sini, pembuluh kiri. Iya. 3 tahun lagi kok di kanan. Bapak Ibu, karena hari itu serangan jantungnya kan di sini. Iya. Yang di sana masih ringan. Nah, saya suka sebut ini investasi jangka panjang. Aduh, jadi yang nggak asik nih. Bukannya dia menular ke situ, karena di situ belum parah. Berapa tahun kemudian, tergantung si kondisi pasien. Iya. Dia masih ngerokok enggak, kencing manis terkontrol, hipertensi, Iya. kolesterol. Kecepatan tumbuh jadi
signifikan lebih dari Iya. 70% itu kan Iya. tergantung si pasien. Oke. Dokter nggak pernah kasih penyakit ya. Iya. Ya, Jadi ya. bukan salah Bukan gara-gara menular, ke loh. dokternya, bukan Iya, loh iya, pemirsa. iya, Ini iya, pertanyaan paling sering. Kenapa gara-gara ke dokter tuh Nah. katanya? Padahal nggak ada urusan sama dokternya. Iya. Waktu satu serangan jantung saja sebetulnya seluruh pembuluh darah udah Iya. punya investasi nih. Iya, sudah mulai ada tapi baru sedikit. Iya, oke dok. Dok duduk dulu dok. Jeda dulu dok. Ya, pemirsa baru sampai sini aja nih udah banyak pertanyaan yang dititipkan kepada saya sudah dijawab. Tapi saya yakin masih banyak pertanyaan lain yang akan anda tanyakan ya kan? 5743476, 5743478 Atau ya. kirim juga ke Instagram kita di indonesiasehat.tvri ya pemirsa. Saksikan terus Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Ya, Pemirsa, kita kembali lagi ya bicara mengenai serangan jantung yang terabaikan. Jadinya menyeramkan ya, menyeramkan pemirsa ya. Di Ya. Indonesia Sehat karena sehat itu asik. asik. Nanti pemirsa dari tadi saya tuh terkesima lihat diskusinya antara Dr. Luda sama Dr. Utoyo. Saya terkesima, oh ternyata penyakit jantung sedemikian ribetnya Apa ya. sih si Ayah kayak bukan dokter aja, dokternya gimana sih? Karena pelajaran EKG itu buat saya paling rumit gitu. Tapi dari EKG aja kita bisa mendeteksi. Apakah cukup Iya. dengan EKG gini? Orang kan, wah ada sakit dada, oh suruh EKG aja gitu. Cukup Nanti dengan dulu EKG. dong, jangan Oh situ belum. dulu. Aduh, Ah, apa masuk ada lagi? Baru mau pertanyaan. sebutin 5743476, 5743478. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Ya, saya Ibu Nur Hayati Cinere. Silakan Ya, Ibu. silakan Bu Nur. Halo. Halo, Selamat silakan. pagi. Selamat Selamat siang. siang, Bu. Selamat siang, Siang, Bu silakan. Nur. Siang. Ya. Selamat siang dok. Iya, Iya, selamat iya. siang Bu. Saya itu kemarin kontrol ke dokter rumah sakit jantung, Ya. rumah sakit jantung di Cinere Ya, baik. yang punya Siloam. Saya tuh dipinjemin alat dok, ditaruh Nah. di dada saya Ya. satu malam. Nah alatnya itu apa? Untuk apa ya dok ya? Ah, oke. Tapi pas pemasangan alat, pas jam 9 malam, dada saya sesak dok. Itu. Oke. Nah, ya udah gitu dok. Itu namanya alat apa? 1, 2. Saya kira-kira jantung saya jadi gimana ya dok ya? Oke, baik. Kita tanyakan ya, Ibu usianya berapa? 65 tahun. Ibu ada keluhan apa kita mau tahu lebih jauh? Ada keluhan Oh, sebelumnya? nggak ada keluhan apa-apa. Oke, baik, baik. Dokter Toyo udah tahu kan Dokter Toyo kira-kira ya? Dokter Toyo. Kita tanyakan lebih jauh ya Ibu. Terima kasih buat pertanyaannya Iya. Ibu. Iya. Terima kasih ya Mbak. Iya. Selamat ya. Iya. Ya, Oke. sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Langsung jawab. Iya, kayaknya sih alat yang saya pakai Iya. juga tuh kayaknya. Jadi ini Ibu Nur Hayati ya. Iya. Jadi Ibu itu alatnya seharusnya kalau ditempel di dada itu namanya Holter monitoring. Iya. 24 jam. Memang sekarang monitoring kalau sekarang alatnya udah makin canggih kita bisa sampai 7 hari. Ya, karena kadang-kadang kan kalau dia nggak muncul iramanya hari itu nggak debar-debar, kita miss ya nggak. Jadi Iya. kita bisa perpanjang monitoring itu. Jadi itu Nur Hayati tujuannya sebetulnya untuk mendeteksi irama jantung ibu. Nah, sebentar dok, pelan-pelan dok. Kenapa nih sampai dipasang? Kan tadi dokter mengatakan nggak bisa. Kadang-kadang kita datang ke dokter nih, kita Ada keluhan periksa, harusnya. pas bagus-bagus aja gitu. Iya. Nah, kita dipaksakan 24 jam supaya kelihatan nih kapan gitu Iya, ya. karena pas di rumah malam ke dokternya Pak siang kan jadinya kan nggak ada. Nggak nyambung. Tapi Oke. larinya ke arah mana? Terus sampai sesek itu gimana dok? Nggak tahu. Cuman kan tadi gini sebetulnya Ibu Nur Hayati harusnya Bu harus kritis. Heeh. Ibu harus tahu kenapa dipasang. Tapi kan Ibu nggak tahu. Betul. Kita Ya, angkat jadi dari kita telepon kan deh. kita hanya menerka. Iya. Udah gitu Ibu tanya lagi. Nggak ada keluhan. Pak, kalau nggak ada keluhan tuh ngapain ke dokter jantung? Nah tuh Bu ya. Ini kenapa kita belum ya kita angkat dulu Kita deh angkat kalau dari gitu ya. telepon. Ini Halo, selamat tambahan siang ya. Indonesia Sehat. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Kamaludin, Pak Kamaludin. Ya, silakan Pak Kamaludin Di dari Jambi. ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, Saya lebih kurang sudah hampir 1 tahun dari dokter jantung divonis jantung bocor, Pak Dokter. Oke. Iya. Kemudian Ya, jantung bocor. Lalu berobat
waktu itu tiap bulan, sudah sampai 1 tahun, tiap bulan kontrol terus. Akhirnya dari dokter dikasih ngambil obat di puskesmas. Ya. Oh, baik. Dari Pertanyaannya puskesmas. Dan Bapak? sekarang udah sampai dari Januari saya tidak pernah lagi ke dokter, cuma ngambil obat aja di puskesmas. Baik, ya, baik. Ini karena pandemi COVID kelihatannya. Iya. Kena COVID, Pak. Tapi yang jadi keluhan saya sekarang itu, saya malam-malam tuh sering keringat dingin, Pak. Oke. Nada, nyeri. Ya. Saya waktu itu dikasih dokter obat 6 macam. Oke. Baik. Ya. Baik. Jadi Macam. pertanyaannya adalah apa yang terjadi gitu ya, Pak ya? Dan yang anehnya Pak, waktu ngilang keringat dingin tuh saya malah minum paracetamol. Oke, kita tanyakan. Baik, Ya, Pak. baik. Kita Terima tanyakan kasih, lebih Pak. jauh Ngilang ya, Pak. nyerinya saya minum isosobit. Ya, Ya. baik. Iya, Pak, dengan Saya susorbit minta ya. tanya dokter, langkah-langkah apa yang harus saya ambil dokter? Oke. Oke. Apakah Iya. operasi atau apa tuh dokter? Baik. Pak, dengan isosorbit tadi hilang ya, Pak, sakitnya ya, Pak ya? Iya hilang, tapi Ya, oke. Baik. isosobit hilang. Iya. Kita lain. Baik. Kita jawab lebih jauh ya, Pak ya, langsung ke Iya, Dr. Toyo terima ya, Pak. kasih, Terima dokter. kasih. Sama-sama, Bapak. Jadi di Januari nih terakhir Bapak itu periksa, setelah itu hanya ambil obat aja. Ya, jadi untuk Pak Kamaludin ya, jadi kalau saya lihat ini tadi kan jantung ada banyak penyakit. Iya. Kalau kesannya Bapak tadi ada 2 penyakit yang berbeda. Yang pertama jantung bocor. Iya. Nah jantung bocor ini sebetulnya Pak istilah yang kurang tepat. Ini istilah awam sekali. Iya. Karena saya juga nggak mengerti. Karena dalam praktek saya melihat gini, jantung bocor tuh ada 2 sebetulnya. Bocor itu karena sekat jantung bawaan, ya jantung kiri, jantung kanan itu kan jadi bocor. Itu Iya. asli bocor, ada lubang. Nah tapi saya sering dalam prakteknya, sebetulnya katupnya, kan dalam anatomi jantung ada katup. Iya. Katupnya nggak rapet, medisnya regurgitasi, Iya. insufisiensi. Iya. Tapi juga banyak dokter yang katakan ini bocor. Iya. Jadi kita Supaya nggak tahu. mempermudah Ya. Nah, sebetulnya. jadi misalnya saya nggak tahu nih Pak Kamaludin yang bocor ini memang jantung bawaan atau katup. Yang katup. Cuma Oke. kalau Bapak dari suaranya kan mestinya umurnya kayaknya 50 lebih. Iya. Ya. Kalau usia tuh bisa mencapai umur 50 lebih sangat jarang jantung bawaan bocor. Jadi kemungkinan katup Iya. yang sebenarnya kurang pas istilah bocor. Iya. Oke. Keluarnya tidak sakit, bisa sesek, irama jantung bisa. Nah, yang kedua tadi Bapak bilang Keringat sakit dingin. dada. Iya. Nah, sebenarnya sakit dada ini lebih erat hubungan dengan topik kita hari ini Pak Kamaludin. Penyempitan penyakit jantung koroner. Bapak bilang sembuh dengan isosorbit. Isosorbit, Jadi iya. obat sorbit nitrat adalah obat yang berfungsi melebarkan pembuluh darah koroner. Pas juga ya. Kalau ada sumbatan, kan Bapak sesak nih sakit dada. Iya. Dia lebarkan makanya hilang. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara soal kegawatan yang bisa bikin serangan jantung mati mendadak, terjadi penyumbatan penyakit jantung koroner. Iya. Jadi saran saya untuk Pak Kamaludin, ini kan ya ingat kita hari ini tidak periksa pasien. Saya Iya. nggak bisa kasih bilang oh, ini penyakitnya ini pasti Iya. ya. Iya. Harus ketemu pasien. Iya. Dan dokter tidak boleh kasih obat tanpa periksa pasien. Betul. Hanya berdasarkan ini. Bisa saja Pak ini bukan jantung, ada penyakit yang lain kan? Iya. Nah, teman keluhan Bapak ini kan menjurus ke arah penyakit jantung koroner. Nah, sebetulnya tadi Bapak harus kembali ke dokter jantung, harus periksa. Ya bisa dengan di treadmill. Nah, treadmill Iya. tadi untuk deteksi. Kalau Bapak memang grafik tadi irama jantungnya jelek, ya berarti Bapak tadi kita perlu pemeriksaan yang namanya angiografi atau kateterisasi untuk memastikan Bapak apakah betul tersumbat atau tidak gitu. Baik. Jadi berarti nih Pak Kamaludin maupun Ibu ya tadi Bu Nur ya, dua-duanya harus periksa lebih jauh nih sebetulnya. Dan Bu Nur boleh agak bawel loh Bu Nur nanya lebih jauh. Kalau Dokter Utoyo pasrah kalau ketemu saya. Karena saya bawelnya ampun-ampunan. Saya nanya semuanya detail termasuk maksudnya kenapa alat ini dipasang. Iya. Alat ini dipasang buat apa? Terus abis alat ini dipasang saya terus bagaimana? Iya, Panjang harus boleh Bu, kritis. silakan saja gitu ya. Iya. Makin banyak yang Ibu tanyakan, makin bagus waktu pulang tuh makin tenang pasti kitanya juga ya. Pak Kamaludin, Bu Nur, PR-nya balik ke rumah sakit ketemu lagi sama dokternya ya. Kalau gitu Ya, tapi ini saya Oke. mau bacakan pertanyaan dari Instagram dari Kita nggak boleh lihat belak dulu. Boleh nggak sih? Tapi kayaknya berkaitan sedikit lagi Oh, dengan boleh ini. deh. Tadi berkaitan mengenai keringat dingin disebutkan. Ini ada Ibu Sulastri tanya mengenai kalau tangan gemetar dan tremor, apakah termasuk masalah jantung? Nah ini apakah lebih ke sumbatan ataukah hal lain? Kalau tangan tremor, hanya Belum tangan tentu, tremor, iya, tanpa belum sesak tentu. apa, sangat jarang kelainan jantung. Kalau ada keringat dinginnya? Sama. Sama. Iya. Oke. Karena gini, kalau ya orang serangan jantung kan nggak mungkin tremor aja. Iya. Dada nggak enak, walaupun nggak harus dada ya, bisa Iya. di ulu hati, bisa di punggung, keringet dingin. Nah, jarang sekali saya temu tremor. Kecuali pasien gagal jantung.
Pas yang nggak ke jantung kan sesek. Ya dia kondisi jelek bisa aja tremor. Tapi kan Tapi kalau tremor ini berdiri sendiri loh. nggak bisa ya. Sangat jarang, sangat jarang. Ini Oke. jadi ceritanya kalau ngomongin jantung itu dia satu grup nih. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Iya, jadi nggak Nggak satu mungkin aja. sendirian Bantu gitu. kita untuk nanya gitu. Nah, Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah kenapa itu si plak bisa kejadian? Apa yang dilakukan oleh kita sampai kita bisa punya plak sebagai investasi jangka panjang yang nggak asik itu? Ya. Terima telepon Kita dulu. angkat telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Indonesia sehat. Halo. Halo. Indonesia sehat. Iya, Ya, dengan dengan siapa siapa di di mana? mana? Indonesia sehat. Iya. Ya. Saya dari Askia Ulfa dari Madura. Oh, silakan Ya, Ibu. silakan Ibu. Silakan Ibu. Pertanyaan saya, maaf dokter ini mau nanya, bapak saya sudah 13 tahun ada keluhan, saya punya serangan jantung koroner. Keluhannya apa, Bu? Sudah kontrol tiap bulan, kontrolnya tiap bulan rutin. Punya riwayat darah tinggi, terus tiap malam itu kok masih kambuh, obatnya diminum teratur, yaitu clopidogrel, ISBN, bisoprolol, atorvastatin. Sampai Sampai hafal hafal tuh ibunya. si Ibu. Oke, Bu. Ibunya yang Iya. belanja nih Kita kelihatannya. tanyakan nanti ya, Bu. Pemicu diabetes juga dok, diabetesnya obatnya rutin, insulinnya tiap malam, Iya. terus paginya ada obat minumnya juga, terkontrol diabetesnya, tapi kok Oke. kambuh terus tiap malam. Baik. Kita Dengan tanyakan ya, apalagi Ibu. Belum pernah Iya. diperiksa lebih jauh Iya. ya, Bu? Hanya kontrol aja nih. Nggak pernah diperiksa lebih jauh. CT Ya scan, makanya dokter kateter. ini apakah kateterisasi belum? Apakah ini harus ada tindakan pemeriksaan lebih lanjut? Soalnya di Madura itu adanya cuma pemeriksaan eko. Oh, baik. Baik, Ibu. Nanti Oke, kita, ini kita, Jawa. kita jabarkan lebih jauh ya, Bu ya. Nanti jawabannya ya, Bu ya. Ibu jangan kemana-mana, Bu. Kita mesti jeda dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi ya di Indonesia Sehat. Karena sehat itu Asik. asik. Ya, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu Asik. asik. Ini kita masih seru-seru bicara masalah Makin asik jantung. sama Dokter Utoyo, padahal nih slide-nya aja belum Belum berubah loh selesai, pemirsa. iya, iya. Tapi kita mesti jawab dulu pertanyaan Ibu yang dari Madura tadi. Sedikit aja Dok, sebelum kita pindah ke plak Slide. lagi. Ya, oke. Jadi saya lihat ibu ini di Madura ya. Iya. Orang tuanya kan Iya. 13 tahun dianggap sakit jantung. Ya. Ada dua kemungkinan, bisa iya bisa tidak. Oh, masih bisa tidak ya Dok ya? Ya, Ya. karena kan kalau saya lihat belum definitif pemeriksaannya. Oh, baik. Karena saya juga banyak pasien di daerah ya kurang fasilitas dianggap sakit jantung, padahal bukan. Atau bisa juga kedua, saya kan kita nggak tahu nih, kita nggak periksa pasien. Bisa juga kasusnya ibu yang di Madura ini kondisinya memburuk, tidak bisa dengan obat-obatan lagi, harus Oh, diintervensi baik. tadi tindak lanjut. Iya. Ya tadi, saya lihat pertanyaan ini kan cukup banyak tadi dari Pak Kamaludin ini. Iya. Saya pikir kalau boleh, saya akan menerangkan diagnostik apa yang perlu diperlakukan. Nah, jadi Silakan, ini Dok. menjawab semua sebetulnya. Teleponnya. Oke, telepon kita masukin tapi kita nanti keep Tahan dulu jawabannya jawabannya. Ya, karena mirip-mirip. Halo, Iya. selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Iya, ini dari Lampung. Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, ini saya keluhannya. Iya. Langsung Bu. Asam urat, gula, kolesterol, Asam ya urat. darah tinggi, Iya. Ya. darah tinggi. Iya. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya Bu. Hmm. Saya ini berobat ke Jawa, udah kemana-mana, udah ke dokter, udah alternatif, tapi masih jalannya masih susah. Jalannya masih Oke. susah. Maksudnya jalannya ibu sesak atau kakinya sakit atau gimana? Susah ini pengertiannya. Ibu jalannya susah gimana Bu? Karena Ibu sesak kalau jalan atau karena memang susah digerakkan kakinya? Ya, ini menunggu suara saya feedback Susah ini Bu ya. jalannya, Susah. susah jalannya. Oh. Iya baik.
Ibu? Iya, Iya. yang kiri ini sering kalau buat jalan itu ini agak susah. Ya. Ini Lebih ke harus pembuluh diseret, darahnya Bu. kelihatannya. Harus diseret maksudnya, Bu. Atau sakit, Iya. nyeri. Nyeri apa harus diseret, Bu? Apa karena lemes? Nyeri Oh, sama nyeri. diseret. Oke, Oke, baik ya. Nanti kita tanyakan ya, Bu ya. Kita sudah mengerti ceritanya seperti apa. Nanti kita tanyakan sama Dokter Utoyo ya, Bu ya. Didengarkan jawabannya sebentar lagi ya, Bu. Terima kasih banyak, Iya. Bu, buat pertanyaannya. Oke, Ya, ini gimana? pasti nih PR-nya sama semua. Kenapa nggak ke dokter Iya. periksa lebih jauh gitu ya? Iya, tapi ini kelihatannya Ibu tadi Sudah ke bertanya dokter juga, lebih ke arah masalah pembuluh darah kelihatannya Iya. ya. Iya, oke. Kalau Oke. begitu kita keep dulu ya pertanyaan. Pak Dokter Iya. mau jawab dulu sedikit, Dok. Ya, langsung aja saya ini ya. Langsung Oke. aja ya. Oke, baik. silakan. Nah, Dok. jadi Dokter Boy, Dokter Ula dan ya mungkin pemirsa di rumah, jadi kira-kira sebenarnya kurang lebih sama. Karena mereka pasien, Iya. sudah berobat bertahun-tahun, Iya. makan obat kok tidak baik. Mm-mm. Kalau saya simpulkan ada satu sebetulnya, diagnosis satu penyebab kematian di dunia, itu namanya adalah penyakit aterosklerosis. Hmm. Sumbatan yang kita kenal. Nah, ya. Jadi aterosklerosis itu yuk, ya kan gitu. Nah, bagaimana sih terjadinya? Nah, ini sekarang gini, Bapak Ibu, kita perlu tahu. Kalau kita sudah tahu barangnya apa yang kita hadapi, si plak itu, kita tahu cara bagaimana diagnosisnya. Sudah tepat baru tahu cara pengobatannya. Nah, yang namanya sumbatan itu plak, ini slide yang sangat penting buat kita semua ngerti. Plak itu isinya apa sih Bapak Ibu? Betul ada lemak, fat. Ada kolesterol, tapi bukan cuma lemak kolesterol saja. Karena kita berpikir, dok saya tidak tinggi kolesterol, tapi kok saya tersumbat juga? Oh enggak Bu. Bahan itu ibu normal atau tidak, itu kandungannya isinya ada. Ya, betul ada lemak, kolesterol, ada kalsium, dan substansi jaringan-jaringan yang ada di dalam darah. Jadi sebenarnya satu kompound, satu kumpulan Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Prosesnya bagaimana plak ini? Iya. Prosesnya itu tumbuh, bukan nempel. Kalau plak gigi dicongkel hilang, betul nggak? Iya. Nah, ini tidak. Kita lihat slide-nya. Ini gambaran pembuluh darah ini. Yang normal. Kan pembuluh darah kayak pipa, jadi lubang tengahnya. Darah melewat lewat situ. Nah, dinding pembuluh darah itu ada beberapa lapis. Saya perbesar slide ini. Jadi plak itu sebetulnya mulainya tumbuh dari bagian Boleh tengahnya. dibalikan, Dok. Iya. Nah, dari bagian tengah ini. Bukan di dalamnya. Umur bertambah. Ada faktor risiko karena hipertensi, diabetes, kolesterol, Iya. keturunan semua. Proses plak ini tubuhnya dipercepat. Dipercepat. Oke. Yes, sehingga apa? Nubuhnya tidak keluar. Kalau keluar itu hanya tumor, betul nggak? Iya. Saya mesti operasi dipotong. Tapi tumbuh supaya lubangnya menyempit. Menyempit. Itu yang namanya plak aterosklerosis. Oke. Nah, karena itu bagian dari dinding pembuluh darah, ada nggak obat yang bisa menghancurkan? Ada, air keras Bapak Ibu. Hilang sama tapi darahnya. orangnya mati Hancur juga semua. dong. Nah, hancur semua. Jadi Bapak ini penting sekali untuk ini. Tidak ada obat nggak bisa. Jadi obat yang diberikan untuk ngontrol diabetesnya, hipertensinya, dan obat-obat encedara, golongan klopidogrel, aspirin, Iya. supaya tidak kena serangan jantung. Obat ini tidak berefek di plaknya. No, tidak ada. Karena itu, tapi kan tidak semua plak. Kalau sudah berat, lebih dari 70% mengganggu aliran darah, pasokan ke otot jantung, Iya. ada keluhan, itu baru kita treat. Nah, pengobatannya jadi tidak bisa dengan obat-obatan. Kalau sudah parah, sumbatannya cuma 2. Itu yang namanya orang dibalonisasi, dipasang stand ring-ring cincin itu. Cincin ring istilah yang salah, sebenarnya stand. Yang kalau udah parah terlalu banyak, kita harus operasi bypass. Jadi plak itu tidak bisa makan obat, nggak ada yang ngancurin. Oke. Nah, Tadi Dokter Utoyo mengatakan kalau 70% baru kita Ke atas. kasih obat, baru tindak. baru tindakan. Ditindak, yes. Oke, di bawah 70% berarti Belum perlu, karena belum terlalu terganggu. Ya. Oh, oke. Berarti 70% pun kita nggak kerasa apa-apa dong. Yes, Berarti kalau udah keluhan, berarti udah 70%. Nih saya berdua berarti bisa punya juga dong yang udah 70, yang hampir barangkali. Bisa nggak tahu, karena kan belum faktor pernah dicek. risiko. Iya, Nah, oke. sekarang kan begini, berarti udah tahu kan. Sekarang bagaimana taunya ini saya tersumbat? Iya. Nah, ini yang namanya diagnostik. Ini dia, sorry. Nah, ini dia. Tidak ada satupun pemeriksaan darah. Nggak bisa. Iya. Kan kita mau lihat pembuluh darahnya. Mana bisa pakai tes darah. Itu untuk cek kolesterol, diabetes, dan seterusnya. Paling gampang EKG. Nah, ada 5 item. EKG, treadmill, ekokardiografi, CT scan, dan kateterisasi. Iya. 3 pertama EKG, treadmill, eko, itu pesan indirect. Kita tidak lihat langsung pembuluh darahnya. Tapi kita lihat otot jantungnya. Iya. Jadi EKG itu treadmill,
Itu kan lihat grafik, bukan grafik pembuluh darah, grafik otot jantung. Iya. Tadi saya bilang, ketika orang serangan jantung, tersumbatnya parah, jantungnya kan sudah mulai terjadi kerusakan, Iya. sudah terefek. Iya. Kita bisa lihat perubahannya. Tapi kalau bukan serangan jantung, misalnya kita ada sumbatan nih, siapapun, Nggak ketahuan. belum serangan jantung, masih jantungnya normal, EKG akan normal. Jadi seringkali salah. Baik Bu, besok bisa serangan jantung, no, nggak bisa. Nah, jadi ini lihat, jadi kalau udah terefek kepada jantung otot atau apa, nah baru kita bisa lihat dengan tes ini atau treadmill. Nah, hanya dua alat yang lihat CT scan dan angiografi yang melihat langsung pembuluh darah koroner. Gold standardnya adalah angiografi ini. Tadi Pak Komaludin atau tadi, nah kalau tanya, saya perlu apa? Ya tadi Bapak mungkin memerlukan ini. Kalau menjurus ke arah situ Pak Komaludin, angiografi itu gold standard pasti Pak. Nggak ada yang lagi yang lebih jelas dari ini. Lihat nih, ini langsung lihat gambar pembuluh darah. Yang normal, gede-gede pembuluh darahnya, tersumbat lihat nggak? Menyempit, kecil. Langsung kelihatan. Yes, confirm. Jadi apapun penyakitnya, keluhannya kita harus tadi menggunakan tool-tool ini Bapak Ibu. Iya. Yang mana tergantung. Sudah pasti baru tahu pengobatannya. Iya. Nah, tadi untuk ibu yang terakhir tadi, yang diabetes. Nah, tahan dulu dong, tahan dulu dong. Kayaknya ini semangat sekali Dokter Utaya sampai saya dan Dokter Rina terkesima. Ya, pemirsa juga pasti terkesima lihat Betul, karena kita penjelasan. baru ngerti bahwa oh ini ternyata nih yang kita agung-agung selama ini EKG-nya bagus Iya, gitu iya, ya. betul. Nggak bisa ngelihat, cuma ngeliat jantungnya tuh ceritanya, bukan pembuluh darahnya. Nanti kita bahas lebih termasuk kira-kira makan apa ya supaya kemudian kita tidak menumpukan tadi Iya, itu loh si plaknya itu yang bikin kesel. Ya. Iya pemirsa ya jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Tapi kayaknya nggak seasik kita ngobrol sama Dokter Utoyo Iya. ya. Aduh Iya, sampai asik kita banget. kejar-kejaran gitu ya. Seperti biasanya Dokter Utoyo penelpon udah banyak banget. Ya udah ini gitu. yang bertanya di Instagram juga dari DM kita masih banyak Masih banget belum. ya. Jadi belum kita masih terjawab. punya utang ya pemirsa ya. Tapi kita nggak bisa nahanin Dokter Utoyo karena Dokter Utoyo tuh masih ada pasien, masih mau kateterisasi, Masih mau baris pasang, antri pasiennya. mau pasang ring. Nanti kita dimusuhin sama pasiennya Dokter Utoyo. Dokter Utoyo terima kasih banyak. Tapi saya rasa ini belum selesai ya Dok ya. Kita kalau bisa dalam waktu dekat ini kita akan teruskan ya Dok ya. Siap Dok. Nanti kita undang lagi Dok ya. Oke, kita atur lagi waktunya dengan Dokter Betul, Utoyo tapi ya di depan pemirsa saya ya. udah dekatan Dokter Sam. Dokter Sam, Oke, apa ayo, kabar, Dokter Dokter Sam. Nanti di sini dulu. Oh iya, Dokter Sam. Oke, iya. Dok. Silakan Dokter Sam. Oh, Dokter Utoyo memang mau berangkat sekarang juga ya? Oh, oke. Baik. Kalau mau duluan nggak apa-apa Dok, nggak masalah. Kita ntar mau bawa Dokter Sam ke dapur kok Oke, sebetulnya yes. ya. Oke. Baik, Oke, ya. kalau mau buru-buru Terima Dokter kasih Utoyo banyak kayak ya, Dok, udah Sampai itu ketemu udah lagi yang ya, padat. Dok. Ya, Ya, oke, sehat terima semuanya. kasih Dokter Baik. Utoyo, terima kasih. Dokter Sam udah tahu jalan ke dapur kan Dok? Iya. Iya, karena udah kenal kan kita kan Dok. Dok. Aduh, ternyata Dok, jadi nih Dok ya, kita ngomongin penyakit jantung. Tadi ada ibu yang ceritanya banyak banget deh. Dia asam urat iya, diabetes iya, kolesterol iya. Ibu banyak amat Bu gitu ya. Dan tadi juga yang bikin sedih. Karena tadi aterosklerosis itu ternyata itu adalah proses. Bukan cuman mikirin kolesterol aja yang nempel. Sebetulnya dia proses, ada macam-macam di sana. ya, tapi kalau lihat tadi penjelasan Dokter Utoyo, tadi pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa itu, kalau saya berpikir, saya jadinya makan apa ya? gitu ya, artinya kan, makan yang manis-manis takut diabetes, makan yang lemak-lemak takut kolesterol, makan yang asin-asin takut darah si tinggi. Ayah Jadi takut kita makan gemuk, apa dia takut gitu? nggak ganteng, tahu nggak sih, Dokter Sam? jadi mending saya makan, lihat aja makanan, gak usah dimakan gitu. Gimana? Dokter Dok? Sam coba dikasih petunjuk arahan kepada Ya. kita. Jadi ini menarik sekali topik penyumbatan pembuluh darah jantung. Mungkin kameranya bisa disorot ke sana. Lihat lagi yang sebelah kanan, yang tadi Dokter Utoyo jelaskan, bukan kolesterol yang menempel, Nempel. tapi dia ada luka dulu dinding pembuluh darahnya. Kolesterolnya masuk. Masuk pelan-pelan bersama dengan segala macamnya itu, kalsium, zat-zat yang ada di darah, dia menumpuk. Yang jadi pertanyaan, siapa yang membuat dinding pembuluh darah itu terluka? Ada lubang, sehingga kolesterol masuk. Nah, itu faktornya banyak. Yang ngerusak sudah jelas radikal bebas.
Radikal bebas itu Yes. atom yang dibentuk di tubuh kita Iya. yang merusak semua sel, termasuk pembuluh darah. Nah, apa yang menyebabkan radikal bebas di tubuh kita itu lepas banyak? Pola hidup. Anda nggak benar. Oke, pola Pola. hidup nih panjang nih, termasuk Ya. nih olahraga kebanyakan kena juga radikal Anda bebas. makannya tidak sehat, Nah, Anda makannya sembarangan. Iya. Contoh makanan yang berlemak, contoh makanan kolesterol tinggi, makanan gula yang tinggi, itu ibaratnya dia radikal bebas ngetrik dinding pembuluh darah. jadi gula yang tinggi nggak ada di sini, tapi kalau kolesterol, kalau yang lemaknya tinggi, aduh dong. Dapat kabar dari masakan Padang ini. Nah, itu pertama makan. Setelah makan apalagi? Pola pikir. Orang-orang kenapa sih orang yang stres seringkali kena serangan jantung? Iya. Ya karena itu. Waktu dia stres, radikal bebas lepas berlebihan. Iya. Di situ akan merusak dinding pembuluh darah. Belum Apalagi Anda kurang tidur. Apalagi Anda olahraga, olahraganya overtraining, berlebihan. Olahraga berlebihan juga nggak bagus loh Nggak pemirsa. bagus. Dan apalagi yang tadi Dokter Utoyo katakan juga, merokok, Ya, vape-vape, ya, kena polusi, ya. itu semua merusak. Setelah diketrik dindingnya oleh radikal bebas, Masuk. Anda tidak ngatur makannya, kolesterolnya tinggi, Oke. itu semua akan masuk. Waduh, Jadi kalau- konsepnya sebenarnya adalah cegah pelepasan radikal bebas. Radikal bebas yang udah lepas ditangkap. Siapa yang nangkap? Antioksidan. Oke. Dari mana antioksidan? Dapatnya? Sayur dan buah. Buah. Wah, Simpel ya kayaknya jawabannya ya. Simpel, Iya, makanya. simpel tapi panjang ceritanya. Panjang Kak. ceritanya. Dan kalau udah gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, waduh maut banget tuh ya sebetulnya ya. Tinggal tunggu waktu aja Karena deh itu dia kitanya. semakin merusak dinding pembuluh darah. Tapi kecuali dia merusak ada lagi apa? Pembuluh darahnya kaku. Harusnya kan pembuluh darah tuh elastis. Ya. Karena kaku, kalau sudah ada sumbatan yang tadi Dokter Utoyo katakan, 70%, harusnya masih ada jalan 30% kan? Iya, iya. Tapi kalau kaku, dia nggak elastis, nyumbat. Oke. Nah, sekarang kita makan apa nih? Kita punya salmon, kita punya daging juga jangan. Jadi makannya, ingat, makan yang sehat. Jangan berlebihan, jadwal makan teratur, jenis makanan harus dipilih, cara masak harus benar. Cara masak yang benar itu hindari menggoreng. Karena kalau menggoreng, apalagi yang menggoreng dengan minyak banyak, pelepasan radikal bebas di tubuh Anda akan berlebihan. Terus apalagi, banyakin makan buah, makan sayur, warna-warni, ini antioksidan. Bicara lemak, kuning telur, hindari Iya. santan yang digoreng berjam-jam, dibuatlah seperti ini rendang atau seperti gulai. Itu yang harus dihindari. Dok, ada pertanyaan. Apakah katanya sesuai nih, makin dia enak rasanya, jadi makin tidak sehat? Apakah demikian? Karena dokter Tidak. yang digoreng kan enak dok, nggak Tidak, boleh. tidak. Nasi goreng kambing enak. Memang digoreng enak. Tapi yang bikin enak itu sebenarnya bumbu. Oke. Jadi Anda mau makan sehat, tadi kan Dokter Boy bilang, kalau makan yang nggak enak, jadi mesti makan apa? Sehat tapi makanannya harus enak. Apa? Enak itu rasanya harus tajam. Rasa dari mana? Rempah-rempah. Rempah-rempah Indonesia itu efek Kalau antioksidannya mecin boleh nggak dok? nomor Mecin. 1. Kenapa? Kalau mecin boleh nggak, Dok? Micin hati-hati, sodiumnya tinggi, garamnya tinggi. Tadi Dokter Utoyo udah Ya katakan. nggak jadi deh. Tekanan darahnya Jangan bisa ngomong tinggi. gitu. Dokter saya, Dokter Samuel, ya dari tadi Dokter Samuel bicara itu ya, saya seperti kayak bercermin gitu ya. Tapi pemirsa juga kayaknya, Dokter Utoyo bilang kan, oh iya ini saya semua makan, semua lakukan, semua ini. Jadi gimana dong ya saya? Pokoknya ingat gampangnya, ya. Hindari lemak-lemak yang jahat, hindari garam berlebihan. Garam boleh, tapi tahu diri lah, batasi. Kemudian hindari lemak-lemak yang jelek-jelek itu.
Cari dan yang gula. bagus aja. Nih yang bagus saya sudah tahu pasti kesenangannya. Nah, iya. Alpukatnya keluarin dong. Ya, Iya. saya bawa semua ya Bun ya. Nih, boleh buat ayah. Alpukat itu lemak yang sehat, Iya. asam lemak omega 9, dia yang bagus sekali bagi Nih, tubuh kita. dokter Sam, dari sini semua oke alpukat. Apalagi yang juara-juaranya? Semua boleh ya? Semua Apalagi? boleh. Yang juaranya adalah alpukat, jambu biji. Jambu biji. Jambu biji itu vitamin C-nya tinggi. Ternyata penelitian terakhir dengan kita makan cukup atau kita lebih dikit asupan vitamin C, elastisitas pembuluh darah akan terjaga. Oke. Tadi kan bicaranya karena kaku, karena ada tumpukan. Bukan. Yes, yes, Kalau yes, sayur, brokoli oke pasti. Ya, brokoli antioksidannya yang tinggi. Ketimun juga ya? Ketimun bagus. Oke. Pokoknya semua ini bagus. Yang penting warna-warni. 5 macam, 5 Ya. warna, 5 porsi. Yes. Gitu kan ya, Ya. udah pinter. Tapi melakukannya tidak semudah itu. Kita mau pokoknya Siapa bilang tidak semudah itu? sayanya yang tidak semudah itu maksudnya. Aduh, dokter. Jadi tadi jantung saya berdebar-debar terus ya terus. Aduh ini nggak boleh, itu Saya nggak tuh boleh. kadang-kadang ininya dapat 5, itunya nggak dapat Iya, 5 iya, gitu iya, loh. iya, Aduh. iya. Mesti bisa. Iya. Ini masalah niat, motivasi. Iya. Kalau motivasi Anda kuat, makanan ini kan Oke. enak Nih, semua. ceritanya nih ibu-ibu di rumah, Iya. caranya adalah makan asinan sayur sama rujak buah. Ya. Nah, top ya. Ya. Kayaknya udah sampai di ujung nih. Ya, ayo Waktu ya. kita terbatas sekali Dr. Samuel nih kayaknya seru banget ya kita ngobrol-ngobrol mengenai ini. Kita nanti undang lagi pas, Iya. kita tandemin lagi berdua Iya, ya. tapi ini mudah-mudahan ini seperti tadi diulang-ulang Dr. Utoyo sama Dr. Samuel nih, karena mudah-mudahan harapannya pemirsa kemudian melakukan, bukan Betul. sekedar lihat aja, Betul. kemudian sudah doang, tapi kemudian mulai bergerak Iya. gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah modal kita supaya jadi lebih sehat, terhindar dari segala macam penyakit termasuk penyakit jantung ya. Serangan jantung jangan diabaikan lah dengan sendirinya. Pemirsa Saya terima ingin kasih titip dulu banyak. satu. Boleh. Ya. Dokter Utoyo bilang tadi apa? Proses ini berlangsung lama. Ya. Artinya apa? Anda harus investasi kesehatan bagi masa depan Anda. Ya. Baik. Ayo kita mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat ya. Terima kasih banyak buat semuanya pemirsa. Sampai ketemu lagi tentunya di Indonesia Sehat berikutnya ya. Ya, saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2-nya di TVRI. Indonesia Sehat, sehat itu asik. Asik. Salam.